Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan meneruskan pembahasan kita tentang makna sakramen perjamuan kudus yang ketiga. Kita sudah membahas yang pertama, itu mengenangkan Yesus yang disalib sebagai tumbal dosa sehingga kita diselamatkan. Yang kedua, kita sudah membahas bahwa perjamuan kudus itu kalau dilakukan di dalam iman berarti kita memiliki kesatuan dengan Kristus. Kita menjadi umatnya, Kristus menuntun dalam hati kita melalui Roh Kudus sehingga kita memiliki kepastian keselamatan. Orang Kristen, orang yang beriman, dan itu memiliki kepastian keselamatan, bukan jarene, bukan mugo-mugo, bukan semoga, tapi kepastian. Dan itu hanya ada di kitab, di Injil, tidak ada di kitab orang lain. Nah, saudara, pada yang ketiga ini saya akan mengajak kita untuk mencermati makna sakramen perjamuan kudus yang ketiga. Maknanya adalah, jika kita sudah tahu keselamatan di dalam Yesus, kalau kita perjamuan kudus diingatkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Lalu cawan, inilah cawan perjanjian yang baru yang karena darahku ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Maka setelah kita mengenangkan itu, yakin keselamatan di dalam Tuhan, maka yang ketiga, kita diutus dalam sakramen itu, diingatkan untuk bersaksi tentang keselamatan yang sejati. Makna perjamuan kudus yang ketiga adalah kita diutus untuk bersaksi tentang keselamatan yang sejati. Baik, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 11 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Yang demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terbelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, konteksnya Petrus Yohanes ditangkap karena dia menjadi Kristen. Ya. Dan Kristen agama minoritas, agama mayoritasnya waktu itu Yahudi. Nah, karena dia menjadi Kristen, karena dia bersaksi tentang Yesus, orang gak suka. Jadi kalau yang namanya orang beriman Kristen dimusuhi, dari dulu mah udah biasa. Dianggap kafir juga oleh orang Yahudi toh. Tapi dia menjelaskan bahwa pengharapannya itu kepada Tuhan. Orang tidak mungkin selamat tanpa Tuhan. Dan Tuhan itu yang memberikan Yesus sebagai jalan keselamatan yang dituliskan di sini. Meskipun orang Yahudi menolak.
Tapi Petrus dan Yohanes bersaksi dengan lantang bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain di dalam Yesus. Kesaksian Petrus dan Yohanes membuat orang-orang Yahudi bingung, heran, dan jangan kaget kalau sampai sekarang banyak juga orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Saudara, apa yang terjadi? Kenapa? Karena mereka mengenal Petrus Yohanes itu orang biasa. Petrus Yohanes itu memang rasul, tapi dia orang biasa, dia bukan pendidikan teologi, bukan orang yang pandai menurut ukuran manusia. Mereka lupa bahwa Petrus Yohanes itu disertai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang bercerita, Roh Kudus itu yang bersaksi tentang Yesus. Dan mereka terheran-heran karena dua orang ini dikatakan begitu di dalam ayat yang kita baca, dikenal sebagai pengikut Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 13. Saudara, dari bacaan ini saya mengingatkan bahwa perjamuan kudus tidak hanya mengenangkan Yesus yang menjadi tumbal dosa untuk serapan kita, untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus tidak hanya menguatkan iman kita karena kita pasti selamat dan kita disertai Tuhan. Tidak. Tapi poin ketiga, perjamuan kudus juga menuntut kita untuk berani bersaksi sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Berani bersaksi tentang apa? Berani bersaksi tentang keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Bukan dengan amal, bukan dengan ritual, tapi keselamatan yang di sini ditegaskan, yaitu Yesus Kristus juru selamat. Sehingga tegas sekali dikatakan, dan keselamatan ayat 12, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, kesaksian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes luar biasa, dan itu membuat goncangan di antara orang Yahudi. Kesaksian saudara dan saya juga akan membuat goncangan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kesaksian kita disertai Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita memberi pengertian bahkan keberanian. Pertanyaannya, apakah perjamuan kudus memberi tekad pada dirimu, diriku, diri kita untuk berani bersaksi atau tidak? Makna yang ketiga, perjamuan kudus adalah membuat kita berani bersaksi tentang Yesus, Mesias, keselamatan yang sejati. Dan ini perintah yang harus dilakukan. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Semoga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Baik saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita memohon Roh Kudus memimpin dan memberkati. Mari kita serahkan diri kita. Mari kita yakin bahwa Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur karena makna perjamuan kudus tidak hanya untuk mengenangkan keselamatan Yesus tumbal dosa, tidak hanya untuk memastikan bahwa kami di dalam Yesus, Yesus menolong hidup kami, menyelamatkan kami, kepastian keselamatan. Tapi makna perjamuan kudus yang ketiga adalah
tugas untuk bersaksi perutusan Tuhan, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, tidak nabi, tidak orang, tapi Tuhan sendiri melalui Mesias Yesus Kristus. Semoga kesaksian kami diberkati Tuhan, dan banyak orang yang dibukakan mata hatinya untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, semoga kami dimampukan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.